Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Kanwil DJP Jakarta Barat. Jajak Podcast, Jawara, Jawara, Jakarta Barat. Kawan pajak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas dimanapun kawan pajak berada. Pada kesempatan kali ini, saya Elsie Velayati dan rekan saya, Dian Jatmiko Adi. kita bakal ngobrolin hal yang penting banget buat pengusaha kena pajak. Nah, itu biasa kita sebutnya PKP. Nah, kita mau ngobrolin apa nih, Mas Miko? Bagi PKP itu ada hal yang sangat penting, Oh, apa tuh? yaitu pembuatan faktur pajak. Pembuatan faktur Ya, pajak. Tapi kita saat ini tidak akan ngomongin mengenai bentuknya ya, tapi kita akan membahas tentang tata cara pengisian keterangan di dalam faktur pajak. Oke, nah itu dia kawan pajak. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau kasih pantun dulu nih. Cakep. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Makan bubur dikasih telur. Artinya, Bikin faktur jangan teledor. Isi lengkap keterangannya ya, Le. wih mantap. Mengingat aplikasi Cortex ini masih baru, kawan pajak pasti ada beberapa yang masih bingung kan. Nah, ini gimana caranya kita ngisi keterangan yang benar di faktur pajak? Nah, saya ada pertanyaan nih Mas Miko. Pertanyaan pertama saya, wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, itu mereka kan wajib menerbitin faktur pajak. Nah, gimana sih Mas Miko cara menerbitin faktur pajak yang benar itu? Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, kita harus tahu fundamentalnya dulu ya. Fundamental faktur pajak itu untuk bisa dikatakan yang baik itu ya, itu harus memenuhi dua syarat. Syarat formal dan syarat material. Nah, sejak 1 Januari 2025 ini faktur pajak kan sudah harus dibuat melalui aplikasi Cortex ya. Nah, dengan catatan untuk yang terdaftar sebagai PKP sebelum 1 Januari 2025 itu masih diberi kesempatan untuk menggunakan e-faktur. Karena masanya masih masa transisi ya, e-faktur desktop. Tapi untuk yang PKP baru terdaftar sejak 1 Januari 2025 itu wajib menggunakan aplikasi Cortex. Dalam Undang-Undang PPN pasal 13 ayat 9, faktur pajak itu harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formal dan syarat material. Dikatakan memenuhi syarat formal jika faktur pajak itu diisi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam pasal 13 ayat 5. Nah, dikatakan memenuhi persyaratan material jika keterangan-keterangan yang dicantumkan dalam faktur pajak tadi berisi atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai PKP ataupun JKP-nya, baik itu berupa barang yang diserahkan, satuan unitnya, jumlahnya, jenis pembayarannya, apakah itu jenisnya uang muka atau pelunasan dan lain-lain. Ada hal yang perlu kita sampaikan juga ya, bahwa sejak 1 Januari 2025 ini aplikasi atau faktur pajak itu harus dibuat melalui aplikasi Cortex. Namun demikian untuk yang PKP yang terdaftarnya sebelum 1 Januari 2025 itu masih boleh menggunakan e-faktur desktop. Oh, masih boleh. Masih boleh. Tapi untuk yang terdaftar sejak 1 Januari 2025 harus menggunakan Cortex. Nah, di sini kita harus ngikutin apa yang disediakan oleh aplikasi Cortex kan gitu ya. Ada sedikit perbedaan dengan yang dimuat di e-faktur desktop. Nah, ini yang kita akan bahas yang terkait dengan pengisian keterangan yang di aplikasi Cortex-nya. Oh, baik. Oke. Jadi ini kan dia tadi syaratnya ada formal dan material ya Mas ya. Iya. Nah, kalau untuk yang terkait syarat formal tadi nih, tadi Mas Miko kan ada sempat sebutin. Boleh tahu nggak Mas, seperti apa sih ketentuan di pasal 13 ayat 5 itu? Ya, kita baca aja ya. Oke, siap. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan PKP dan atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan PKP atau JKP. Yang kedua, identitas pembeli PKP atau penerima JKP. Di sini dibagi dua ya. Nama, alamat, dan NPP atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi. Yang keduanya, nama, alamat dalam hal pembeli PKP atau JKP merupakan subjek pajak luar negeri badan.
atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang PPH. Yang ketiga, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga. Kemudian yang keempat, PPN yang dipungut. Yang kelima, pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut. Yang keenam, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan foto pajak. Kemudian terakhir, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Banyak banget ya Mas yang harus kita diisi. kalau lupa tinggal buka di Undang-Undang PPN tadi ya, pasal 13 ayat 5. Pasal 13 ayat Ya. 5. Jangan lupa ya kawan pajak ya, nanti bisa dicek di sana kalau kalian bingung lagi. Nah, kan sebanyak itu tuh Mas yang harus diisi di faktur pajaknya. Kalau misalnya saya mau nerbitin faktur pajak nih, tapi mungkin lagi ngantuk gitu ya, belum ngopi, terus Ngopi dulu. ada kesalahan. Itu gimana kalau misalnya ada kesalahan kayak gitu? Apakah ada konsekuensinya atau gimana? Ada dimarahi atasannya. Aduh, takut. Ya, jadi konsekuensinya kalau ada faktur pajak yang dibuat tadi tidak memenuhi ketentuan tadi ya, itu bagi pembeli merugikan karena bisa faktur pajak tersebut tidak bisa dikreditkan. Jadi bagi pembeli tadi bisa rugi karena faktur pajaknya tidak bisa dikreditkan. Bagi penjual juga ada ruginya. Kalau bagi penjual nanti akan kena sanksi administrasi denda 1% dari DPP-nya. Jadi merugikan kedua belah pihak. Wah, berarti kedua belah pihak ini malah sama-sama rugi Iya, jadinya Mas ya. betul. Pembeli rugi, penjualnya rugi. juga rugi. Nah, saya ada pertanyaan lagi nih Mas. Sejak Cortex dirilis di tahun baru kemarin 1 Januari 2025 itu kan sudah nggak ada lagi nih PKP cabang nih Mas. Iya. Nah, terus pelaporan SPT massa yang PPN itu kan dilaporkan terpusat semua ke NPP pusat, betul? Nah, Betul. itu kalau kayak gitu, misal saya ada penyerahan BKP atau JKP yang penyerahannya ke cabang. Nah, itu saya pengisian alamatnya gimana? Alamat pembeli ya maksudnya ya. Ya, alamat pembelinya maksud saya. Nah, kita merujuk dulu ke ketentuan yang saat ini masih berlaku ya di Perdijat nomor per 03 Jungto per 11 tahun 2022. Nah, di sana disebutkan bahwa bagi subjek pajak dalam negeri, nama dan alamat dapat diisi sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP pembeli, BKP atau penerima JKP. Intinya adalah alamat alamat pusatnya si pembeli gitu ya. Oke. Tapi ada tambahannya bahwa dalam hal penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada pembeli pusat, tetapi BKP atau JKP tersebut dikirim atau diserahkan ke cabang yang berada di kawasan tertentu atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut, misalkan di Batam itu ya, maka berlaku ketentuannya adalah nama dan NPWP-nya menggunakan nama NPWP pusat. Tapi alamatnya menggunakan alamat cabang yang menerima BKP atau JKP yang berada di kawasan yang mendapat fasilitas tadi. Oke, dari penjelasan Mas Miko tadi nih saya ada sedikit yang masih bingung. Kalau saya posisinya sebagai penjual nih Mas, terus saya punya pembeli. Nah, pembeli saya ini perusahaannya punya beberapa cabang. Tapi cabangnya ini ada di luar kawasan khusus yang tadi Mas Miko sebutkan, Misalkan yang di Bandung misalkan ya. Ya, misalkan di Bandung kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu alamatnya saya tulis alamat apa nih? Ya. Sedikit mengulang sedikit tadi ya. Hmm? Kalau penyerahnya ke misalkan tadi PKP-nya tuh punya cabangnya 2 misalkan ya, di Oke. Bandung dan di Batam misalnya. Bandung dan Batam ya. misalkan itu ya. Batam tuh Pusatnya, yang kawasan ya, yang dapat fasilitas fasilitas. tadi ya. Oke. Misalkan ini pusatnya di Jakarta, punya cabang di Bandung dan di Batam. Batam. Kalau di Batam tadi udah jelas ya bahwa alamatnya nanti menggunakan alamat cabang yang di Batam. Nah, sekarang yang di Bandung gimana gitu kan? Nah, iya gimana tuh? Nah, menarik ini. Mengingat sejak tanggal 1 Januari 2025, pelaksanaan pemenuhan kewajiban PPN atas satu atau lebih tempat kegiatan usaha dilakukan secara terpusat menggunakan NPWP yang terdaftar sebagai tempat tinggal atau tempat kedudukan PKP, maksudnya di pusatnya, maka
dalam hal penyerahan BKP atau JKP kepada WP yang berada pada kawasan tempat tertentu yang mendapat fasilitas, misalkan tadi yang di Batam tadi, yang dapat fasilitas nggak dipungut tadi ya, maka pengisian alamat dalam faktur pajak itu wajib diisi dengan alamat cabang yang dapat fasilitas, misalkan alamat cabang yang di Batam tadi, sifatnya wajib ya, wajib ngisi dengan alamat cabang yang di Batam. Nah, kalau ternyata yang kedua, penyerahan BKP atau JKP-nya kepada WP yang tidak berada di kawasan tertentu tadi, misalkan tadi di Bandung gitu ya, maka pengisian alamat pembelinya itu boleh atau dapat memilih. Oh, bisa pilih. Jadi dapat diisi dengan apakah mau menggunakan alamat yang di Bandungnya atau menggunakan alamat yang di pusatnya Jakarta. Oke. Jadi Berarti boleh milih. boleh Kalau milih. yang cabangnya itu bukan di kawasan tertentu, yang tidak dapat fasilitas, itu boleh milih alamat pembelinya, boleh alamat di Jakartanya yang pusat atau alamat di Bandungnya yang cabang tadi. Tapi kalau pembelinya adalah di pengirimannya ke kawasan yang berikat tadi, tempat tertentu yang dapat fasilitas, maka alamatnya harus menggunakan alamat cabang yang mendapat fasilitas, misalkan di Batam tadi. Oke, jadi dari penjelasan Mas Miko ini mungkin bisa saya simpulkan kayak gini ya. Penulisan alamat ini kawan pajak itu sifatnya opsional kalau penyerahan BKP atau JKP-nya itu dilakukan ke cabang yang nggak berada di kawasan yang tertentu tadi. Ya. Nah, tapi dia jadi wajib diisi kalau penyerahan BKP atau JKP-nya itu diserahkan ke cabang yang ada di kawasan yang mendapatkan fasilitas tertentu tadi. Oke. Karena ini terkait ini ya, terkait dengan administrasi fasilitas tersebut. Oke. Kalau kita ke kawasan yang dapat fasilitas, tapi alamatnya kita menggunakan alamat pusat, pembelinya tadi kita isi dengan alamat pusat, maka tidak akan tercapture fasilitasnya tadi. Tadi kan alamatnya pusat kan misalkan Jakarta, kan nggak ada fasilitas tuh. Jadi bisa jadi itu nggak bakal dapat fasilitas malahan gitu. Oke, jadi itu supaya sistemnya bisa mengidentifikasi Iya, ya betul. kalau penyerahannya itu Dia di kawasan iya. yang dapat fasilitas tadi. Betul. Keren. Nah, berarti kalau misalnya faktur pajak yang diterbitkan ini sudah memenuhi kondisi semua itu tadi nih Mas, itu berarti bisa dikreditkan kan? Bisa, sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan undang-undang. Ya misalkan PKP yang dibeli tadi ada hubungan dengan usahanya gitu kan, kemudian masih dalam rentang 3 bulan setelah foto pajak dibuat dan lain-lain. Oke. Nah, ini saya juga baru keingat sesuatu nih. Jadi waktu saya mau nerbitin rilis faktur pajak itu ada kolom baru kalau di Cortex itu, kalau nggak salah kolom kode barang kolom kode barang atau jasa gitu nggak sih? Nah, Ya. itu kalau saya nggak tahu kodenya, apakah itu wajib diisi atau apakah boleh saya isi 000 atau bahkan boleh saya kosongkan, itu ada ketentuannya nggak sih Mas Miko? Pengisian atau kolom kode barang ini adalah hal yang baru. Kalau dulu di e-faktur desktop itu nggak ada. Nah sekarang di aplikasi e-faktur ini, aplikasi Cortex ini muncul kolom kode barang. Kolom tersebut itu diisi dengan kode barang. Kalau emang PKP-nya itu memiliki kode barang ya, bisa diisi. Kolom kode barang atau jasa tersebut itu merupakan fitur baru atau fitur tambahan yang tujuannya adalah untuk mempermudah PKP dalam membuat faktur pajak atas jenis PKP atau JKP yang sama. Namun untuk pengisiannya tersebut masih sifatnya opsional. Jadi tidak termasuk dalam salah satu keterangan yang harus dicantumkan dalam faktur pajak sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN junto per 3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan per 11 tahun 2022. Nah, jadi pada dasarnya wajib pajak itu dapat mengisi kolom kode barang atau jasa sesuai dengan yang tersedia dalam modul yang digunakan untuk membuat faktur pajak di Cortex. Atau kalau emang belum ada kode barangnya, boleh diisi dengan 0000 atau bahkan dikosongkan. Wah, banyak sekali ya informasi hari ini. Nah, kalau untuk
pengisian ini kalau bisa saya simpulkan artinya terkait pengisian kolom kode tadi Mas ya. Itu sifatnya sama juga seperti pengisian alamat tadi, opsional ya. Iya. Nah, pokoknya berarti selama dia memenuhi ketentuan yang Mas Miko jelasin tadi, artinya bisa dikreditkan. Bisa dikreditkan selama belum ada emang aturan yang mewajibkan untuk diisi kode barangnya tadi ya. Maka itu masih sifatnya masih opsional. Kita tunggu aja nanti ke depan apakah akan ada peraturan yang lebih detail yang akan mengatur terkait pengisian kode barang. Selama belum ada, kan pajak jangan khawatir. Walaupun diisi 000 atau bahkan dikosongkan, itu tetap faktur pajak yang berlaku dan bisa dikreditkan. Oke, nah itu dia teman kawan pajak semua, stay tune ya sama peraturan perpajakan terbaru. Nanti kita infoin kok. Nah, ini udah banyak info nih terkait pengisian keterangan di faktur pajak ini Mas. Udah banyak banget ya yang kita obrolin ya. Mungkin Mas Miko ada tambahan atau gimana? Mungkin intisari sedikit ya. Oke. Intinya dalam faktur yang dibuat di Cortex ini ada sedikit perubahan atau ada tampilan yang berbeda dengan di faktur desktop, terutama di pengisian kolom kode barang. Selama kolom kode barang atau kode-kode tersebut belum tersedia, itu maka boleh diisi dengan 00000 atau dikosongkan, nggak masalah. Jadi tidak akan membuat faktur pajaknya tidak bisa dikreditkan. Jadi aman saja. Jadi bagi pembeli jangan khawatir, karena ternyata ada beberapa wajib pajak itu yang nanyain, ini sah nggak sih, boleh nggak sih dikreditkan kalau isiannya nih kosong atau bahkan diisi 000. Jadi kita bisa sampaikan bahwa itu sah dan bisa dikreditkan. Terkait pengisian alamat, walaupun pengisiannya alamat itu ke alamat cabang yang tidak mendapat fasilitas, itu juga nggak masalah. Karena yang wajib itu adalah untuk pengisian alamat cabang yang ada fasilitas. Jadi kalau ngisinya alamatnya ke cabang yang nggak ada fasilitas, itu nggak masalah ya. Jadi boleh opsional juga sifatnya, apakah diisi dengan alamat yang pusatnya atau diisi dengan alamat cabang yang tidak mendapat fasilitas. Itu aja sih. Udah lengkap banget kan pajak. Itu dia intisari dari obrolan kita hari ini. Kalau kawan pajak ada nih yang pengen kita bahas tema tertentu atau kalian ada pengen tahu sesuatu, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita undang lagi Mas Miko ke podcast kita buat jelasin. Atau yang lain juga ya. Boleh. Oke. Nah, terima kasih sudah menyimak podcast kita hari ini. Terima kasih juga kawan pajak untuk sudah berkontribusi terhadap pembangunan negara melalui pembayaran pajak. Kami mohon maaf kalau dalam pembahasan materi kali ini terdapat kekurangan. Nah, jangan lupa kawan pajak untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Kanwil DJP Jakarta Barat di Kanwil DJP Jakarta Barat. Atau di akun sosmed kita juga bisa, di Instagram, X, dan Facebook juga kita ada, itu @pajakjakbar. Sekian dari kami, saya Elsie Velayati, dan saya Dian Jatmiko Adi. kita pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Jajak Podcast selanjutnya. Jajak Podcast Jawara, Jakarta Barat.